Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya sampai malam ini kita masih istiqomah dalam menunaikan ibadah meskipun diguyur hujan, dingin, masih ringan, semangat untuk ke masjid menunaikan ibadah sholat Isya dan sholat tarawih dan witir. Tentu ini merupakan karunia yang besar karena di saat mungkin saudara kita merasa dingin, ya lebih enak mungkin selimut gitu ya karena dinginan. Selawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya di akhir zaman nanti. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah pada malam ke-18 ya, 18. Artinya kita sekarang ini berada di 10 hari di pertengahan, di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirah-Nya. Kalau di 10 hari pertama Allah melimpahkan rahmat-Nya. Hal ini nampak betapa ringannya kita melakukan ibadah. Jadi di masjid-masjid manapun itu selalu ramai di awal 10 hari pertama. Tapi kemudian di pertengahan sepertinya terseleksi, sudah mulai berkurang, sudah mulai maju softnya, ya. Dan nanti mungkin di 10 hari terakhir itu juga akan menyusut karena demikianlah kalau kita ikut lari maraton itu pas pertama banyak itu nanti tetap kali gitu ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang-orang meskipun sedikit itu termasuk sampai pada ujung ya, ujung itu tetap semangat sebagai pemenang. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, jadi gambar itu sudah sampai kepada para penduduk Madinah, dan para penduduk Madinah itu sangat antusias menerima kehadiran Rasulullah SAW. Mereka sudah berkumpul untuk menyambut kehadirannya. Tak terkecuali ada seorang intelektual muda Yahudi, ya, yang bernama Al-Hasim bin Salam. Itu juga ikut serta, meskipun Yahudi waktu itu dia merasa penasaran seperti apa Rasulullah itu, seperti apa. Maka dia ingin melihat langsung. Maka ada kerumunan kelompok datang, ya. Dia langsung berusaha menerobos kumpulan orang hanya untuk bisa melihat langsung wajah Rasulullah. Dan ketika sampai di depan, benar sang intelektual Yahudi tadi melihat langsung wajah Rasulullah. Dia terpesona, ya, dia terpesona dan komentarnya, ini wajah yang jujur, ini bukan wajah kebohongan. Nampak dari wajah beliau Rasulullah SAW itu sudah kelihatan, ini wajah orang jujur dalam komennya. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian
dengan serius sang intelektual Yahudi itu kemudian menunggu sampai mendengar kata-kata yang keluar dari lisan Rasulullah. Dia dengan antusias ingin dengar apa yang disampaikan Rasulullah. Dan ternyata tidak lama kemudian Rasulullah SAW kemudian menyampaikan pesan saat itu. Apa pesannya? Ayuhan nas, wahai para manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa aqimut ta'am, dan berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasallul lail wan nasi niyam, dan sholatlah malam ketika para manusia itu tidur terlelap. Tadkhulu nal jannah bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh kedamaian. Itulah pesan pertama kali yang keluar dari lisan Rasulullah ketika sampai di Madinah. Ada empat pesan yang beliau sampaikan. Yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Ini dapat kita maknai dua. Yang pertama, anjuran, perintah supaya kita ini mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara kita, ketika kita berpisah, ketika kita mengawali pidato, pembicaraan, ketika kita masuk di rumah, ucapkan salam. Artinya apa? Salam itu doa untuk keselamatan. Artinya dengan ucapan salam itu artinya kita mendoakan orang lain, mendoakan saudara kita agar mendapatkan keselamatan. Di makna yang pertama. Makna yang kedua yang lebih luas lagi, bahwa afsus salam itu mempunyai makna menebar keselamatan, menebar kedamaian. Jadi sudah semestinya orang-orang Muslim itu untuk menebar kedamaian, menebar keselamatan. Jadi dengan menebar kasih sayang, mengurangi hal-hal yang memicu keributan supaya tercipta kedamaian. Maka Rasulullah bersabda, al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang lain itu aman, nyaman, selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Dia nyaman, dia aman, tidak terganggu oleh lisan kita, oleh tangan kita. Itu terjadi apabila kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan bagi orang lain, yang membuat tidak damai, tidak nyaman. Dijaga. Tangan kita pun dijaga supaya tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Orang Islam yang lain merasa aman dan nyaman. Dan insya Allah dengan sikap itu maka akan terjadi yang namanya kasih sayang. Kasih sayang ini akan menciptakan kerukunan. Kerukunan akan menciptakan kedamaian. Maka Rasulullah bersabda, la tadkhulul
tadkhulunal jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu, tidaklah kalian beriman hatta tahabbun, sehingga kalian itu saling menyayangi, saling mencintai. Awala adullukum ala syai', apakah kalian ingin aku kasih tahu, aku tunjukkan sesuatu, idza fa'altumuhu tuhabbatum, seandainya itu kau lakukan, kalian lakukan, maka akan terwujud sikap saling menyayangi itu. Afsyus salam bainakum, tebarkan salam, tebarkan keselamatan, tebarkan kedamaian di antara kalian. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, at'imut ta'am, yakni berilah makan, berikanlah makan. Ini juga bisa dimaknai supaya kita ini berbagi rezeki, berbagi rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagi itu tidak seluruhnya, tetapi sebagian. Kita hanya diminta untuk mengambil sebagian rezeki yang kita miliki untuk orang lain yang membutuhkan, ya, bukan semuanya. Ini penting, ya, ini penting. Jika kita punya rezeki, ada kelebihan, kita bagikan, karena ada hak orang lain yang ada di rezeki kita. Ini juga kita maknai bahwa kita supaya memiliki kepedulian, memiliki kepekaan, memiliki empati pada orang-orang yang membutuhkan. Karena kita harus menyadari bahwa di lingkungan kita, entah dekat atau jauh, ada orang-orang yang dalam keadaan kekurangan yang membutuhkan bantuan kita. Maka dituntut kita untuk peduli. Bahkan kalau kita ini beragama, beriman, bahkan Islam, tidak memiliki kepedulian itu, oleh Allah disebut sebagai orang pendusta agama. Ara'aital ladzi tadzi, tahukah kalian orang yang berdusta agama itu? Fadzalika alladzi yad'ul yatim, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak mempedulikan anak yatim, menyanyiakan anak yatim, menelantarkan anak yatim, tidak mempedulikan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyuruh untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya. Jadi ini yang kedua. Pesan yang ketiga, wasilul arham, supaya kita menyambung tali persaudaraan. Ya, secara gambarnya kita ini syukur Allah untuk menyambung tali persaudaraan antar kerabat, antar saudara, untuk mempererat pesan itu. Ya, secara luas kita dianjurkan untuk mengembangkan jaringan, memperluas jaringan pergaulan, melakukan jalinan yang lebih luas hubungan dengan orang lain. Karena dengan memperluas hubungan, ya, persaudaraan pada yang lebih luas, itu akan berpengaruh positif kepada kita. Ya. Dan yang terakhir, wasallul lail wan nasi niyam, lakukanlah sholatlah malam di mana orang-orang sedang tertidur lelap. Ini juga bisa dimaknai supaya kita ini senantiasa ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun, di saat orang-orang banyak itu lalai mengingat Allah, lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lalai
lain, maka perbuatan kita tidak terkontrol. Kita semaunya karena tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah selalu kepada Allah. Kita manusia, orang-orang lupa kepada Allah. Dan jika kita melakukan 4 pesan tadi, tadkhuluna jannah bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Engkau akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Nah, Al-Hasan bin Salam, intelektual budaya Yahudi tadi, ya, yang mendengar itu sangat terpesona. Ini tidak meragukan lagi. Dia yakinnya bahwa dia ini adalah seorang rasul utusan Allah katanya. Dan akhirnya dia menyatakan, mengikrarkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Rasulullah kemudian mengganti namanya dengan nama Abdullah bin Salam dan akhirnya menjadi sahabat Rasul yang setia dalam mengembangkan Islam. Jemaah Allah, di bulan Ramadan ini kita dididik, kita dilatih ya dengan amal-amal untuk melaksanakan 4 pesan tadi. Iya. Ketika puasa kita tidak sekedar mencegah atau menahan lapar dan haus atau hal yang membatalkan puasa, tapi kita juga dicegah untuk melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Bahkan ketika kita dipancing, kita diprovokasi, kita ditantang untuk berkelahi, bertengkar, kita pun tidak boleh melayani. Kita diminta menjawab ini sohib, tidak melayani. Meskipun ditantang, apalagi tidak ditantang, kita harus menjaga itu. Ketika kita puasa, merasakan bagaimana menderitanya lapar dan haus, dan itu adalah yang dirasakan oleh saudara kita yang miskin, yang bukan karena puasa mereka, karena tidak ada yang dimakan. Maka dengan itu mengasah kepekaan kita, empati kita kepada orang-orang miskin yang sudah untuk makan dan banyak lain. Ketika Ramadan kita dianjurkan sholat taraweh, sholat malam. Ini dengan harapan di luar Ramadan nanti kita bisa membiasakan sholat malam yang mulai sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Dan itu sebagai sarana untuk senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah Allah, inilah yang bisa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan puasa kita ini bisa menjadikan kita jadi manusia-manusia sebagaimana yang John lakukan pesan-pesan Rasulullah. 4 hal tadi ketika jadi manusia tadi. Demikian bermanfaat. Bila ada salah dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.